Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Insan Fitrah. Di video kali ini kami akan berbagi resep jajanan tradisional kue apem Jawa dengan 3 cara yang berbeda dan juga tentunya menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Nah, dari topping untuk nangka, daun pandan saja, dan juga sprinkle, ini cara ketiganya ini berbeda ya teman-teman. Dan juga nanti hasilnya bisa dilihat perbedaannya. Nah, teman-teman mau tahu caranya dan apa saja bahannya? Yuk kita bikin sama-sama. Langkah yang pertama, kita siapkan wadah. Masukkan 50 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Tambahkan gula pasir sebanyak 160 gram. Untuk cara yang pertama ini, kita akan buat adonan dengan cara diulenin dengan memakai tangan ya teman-teman. Jadi ini cara yang pertama, kita ulenin pakai tangan seperti ini. Tape dan gulanya kita remas-remas seperti ini ya, dengan tangan langsung. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan tepung beras. Ini tepung beras rose band sebanyak 250 gram. Masukkan 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian akan kita campur rata. Masukkan 1 sendok teh perdipan, 1/4 sendok teh garam. Kita aduk lagi, kita ulenin sampai rata. Nah, di sini sudah kita siapkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 550 ml dan ini sudah kita rebus dengan secukupnya daun pandan dan sudah kita dinginkan. Jadi ini kita pakai cairan santannya ini enggak hangat ya, ini sudah kita dinginkan. Nah, ini kita masukkan secara bertahap. Ini kita memakai santan dingin karena agar adonannya nanti tidak cepat untuk mengembang, karena setelah ini kita akan bikin adonan lagi. Jadi kalau pakai santan hangat itu adonannya biar mempercepat untuk mengembangnya dan segera akan dimasak. Nah, kita campurkan sedikit demi sedikit sambil kita ulenin seperti ini ya teman-teman. Kita remas-remas seperti ini. Nah, kalau cara seperti ini adalah cara yang seperti diajarkan nenek saya dahulu ya. Jadi ini cara dahulu, turun-temurun, cara orang dulu membuat apem Jawa. Diulenin pakai tangan seperti ini biar nanti hasilnya itu lebih bagus serat-seratnya dan juga empuk. Nah, nanti ada 3 cara ya selain cara ini. Cara yang berbeda, tapi insya Allah nanti menghasilkan hasil yang sama-sama bagus dan berserat. Jadi teman-teman lihatnya jangan di skip-skip biar nanti paham caranya dan juga hasilnya itu seperti apa. Nah, setelah seperti ini kita akan campurkan lagi santannya. Nah, kita tekan seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan lagi sedikit dan kita campurkan rata. Nah, di adonan yang agak kental seperti ini kita akan keplok-keplok kurang lebih selama 10 atau 7 menit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita keplok-keplok 7 sampai 10 menit, kita akan tambahkan santannya lagi secara bertahap juga. Sambil kita akan aduk-aduk rata. Tepi-tepinya juga kita rapikan biar ikut tercampur semuanya. Nah, setelah ini bisa kita bersihkan tangan kita. Kita akan ganti memakai centong nasi atau juga centong sayur bisa.
Nah, ini kita mengaduknya bisa pakai centong sayur seperti ini. Kemudian kita tambahkan semuanya, kita masukkan sisa santannya sampai benar-benar habis. Masuk semuanya dan kita aduk-aduk. Nah, setelah tercampur rata, kita akan tutup dan kita akan biarkan sampai mengembang. Kemudian untuk cara mengadoni yang kedua, kita siapkan blender. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 160 gram. Kemudian masukkan tape sebanyak 50 gram. Dan ini sudah kita siapkan santan sebanyak 550 ml yang sudah kita rebus dengan air pandan dan ini sudah menjadi dingin suhunya. Dan santan kita yang 550 ml itu apabila kita didihkan, ini saya takar kembali sebanyak 500 ml ya jadinya Bunda. Jadi setelah dididihkan itu menjadi 500 ml. Dan ini akan kita blender dengan sedikit santan sampai menjadi halus teksturnya. Dan seperti ini hasil blenderannya ya teman-teman. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu, kita akan buat bahan keringnya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Masukkan tepung beras rose band sebanyak 250 gram. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Untuk cara yang kedua ini kita akan menggunakan cara yang diaduk pakai centong nasi aja. Jadi nggak usah diulangi pakai tangan, cukup kita aduk-aduk aja pakai alat centong nasi. Nah, ini kita masukkan dulu blenderan dari tape dan gula tadi semuanya. Kemudian kita bersihkan sisanya dengan santan tadi yang 500 ml setelah direbus menjadi 500 ml ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan aduk rata. Nah, ini caranya simpel banget ya teman-teman. Nanti kalau hasilnya bisa kita lihat sama-sama bagaimana tekstur dari seratnya apem, kue apem bila sudah jadi nanti. Nah, ini kita aduk seperti ini sampai benar-benar tercampur rata dulu, jangan dikasihkan semua sisa santannya. Nah, seperti ini. Sambil kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman, agar nanti hasilnya bagus. Nah, di tahapan ini kita aduk-aduk sambil kita keplok-keplok seperti ini ya. Ini pengadukan pengeplokannya di tekstur yang seperti ini. Teksturnya seperti ini kita aduk-aduk, kita keplok-keplok kurang lebih selama 7-10 menitan. Nah, ini. Setelah kurang lebih 10 menit atau 7 menit, kita masukkan sisa santannya bertahap. Juga tetap sambil diaduk-aduk ya Bunda. Jadi kita tidak perlu memakai tangan langsung, cukup menggunakan alat centong seperti ini saja. Lebih praktis. Kita akan sambil dipotong juga. Tambahkan lagi. Kemudian sisa santannya kita masukkan semuanya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita aduk-aduk rata sampai benar-benar adonannya tercampur rata dan licin, tidak ada adonan yang bergerindil. Teman-teman juga bisa menyaringnya. Nah, setelah tercampur semua adonannya licin dan tidak ada yang bergerindil, ini sudah bisa kita diamkan sampai adonannya benar-benar mengembang. Lanjut untuk cara yang nomor 3, kita siapkan wadah. Masukkan gula pasir sebanyak 160 gram. Masukkan tape singkong yang sudah dibuang sumbunya sebanyak 50 gram.
Dan ini kita aduk, bisa pakai tangan. Ini aku pakai centong saja karena nanti juga akan di mixer. Karena cara yang ketiga ini kita akan menggunakan mixer. Nah, ini sudah kita sediakan santan sama dengan yang tadi, ukurannya 500 ml setelah direbus dan 550 ml sebelum direbus. Dan ini kita akan campurkan sedikit. Nah, kita akan mixer. Dan ini kita akan mixer. Kemudian kita akan masukkan 250 gram tepung beras rose band. Masukkan 1 sendok teh. Masukkan 1 sendok makan tepung tapioka. Masukkan 1 sendok teh vernipan. Setengah sendok teh garam. Kemudian kita akan aduk. Kita aduk sebentar biar nanti tepungnya nggak berhamburan kalau di mix lagi. Kemudian masukkan santan. Ini ukurannya sama 500 ml setelah kita rebus dengan kekentalan sedang. Kita masukkan bertahap dulu. Nah, cukup dulu, kita akan mix. Nah, di tahapan ini tadi kita mixer selama kurang lebih 7-10 menit dan ini bisa kita ratakan bagian tepinya lagi. Kemudian akan kita tambahkan sisa santannya sambil kita mixer lagi. Kemudian kita tambahkan semua santan dan kita mixer. Kita mixer sebentar saja. Nah, ini adonannya sudah selesai semuanya. Kita bisa aduk sebentar. Kita ratakan tepinya. Nah, ini akan kita tutup, kita biarkan juga sampai mengembang. Nah, teman-teman, ini sudah kita siapkan cetakannya, kita panaskan. Karena untuk adonan yang pertama tadi yang dikeplok-keplok pakai tangan, nah seperti ini sudah berbuih ya, mengembang. Dan ini akan siap, kita akan cetak. Kita panaskan terlebih dahulu. Dan ini aku olesin pakai mentega. Dan kita akan masukkan adonannya. Jangan lupa kita aduk-aduk dulu sebelum memasukkannya ya. Kita masukkan nggak sampai penuh karena nanti mengembang ke atas. Nah, setelah ini kita akan tutup. Nah, setelah agak setengah matang seperti ini, kita akan kasih hiasan daun pandan. Nah, ini untuk yang metode menggunakan keplok pakai tangan, adonannya ini kita hiasi pakai daun pandan saja ya, seperti ini teman-teman. Jadi nanti bisa dibedakan. Nah, Bunda, ini sudah matang ya, sudah mengering bagian atasnya. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa kita keluarkan dari cetakannya. Kita angkat. Nah, ini enggak melewat ya sama sekali. Nah, seperti ini hasilnya bagus. Teman-teman, dan ini untuk adonan yang kedua yang kita pakai cara
dengan diaduk-aduk langsung. Ini sudah mengembang juga dan ini akan kita masak, kita cetak. Jangan lupa ya, tiap memasukkannya kita aduk-aduk adonannya. Nah, untuk adonan yang kedua ini, yang memakai teknik diaduk-aduk saja, ini akan kita kasih hiasan nangka. Di atasnya seperti ini. Dan juga kita kasih dengan daun pandan juga, seperti ini biar cantik. Nah, ini untuk adonan yang kedua yang kita aduk-aduk pakai tangan, sudah matang ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, masih panas ya. Nah, ini hasilnya juga bagus, nggak meleot. Dan kini adonan yang ketiga kita akan panggang karena ini juga sudah mengembang ya teman-teman. Nah, cetakannya sudah panas, kita akan tuangkan. Kemudian kita tutup. Nanti kalau bagian sudah setengah matang akan kita kasih topping. Nah teman-teman, setelah adonannya, kuenya ini setengah matang, kita akan kasih topping. Untuk adonan yang ketiga yang di mixer ini kita akan pakai sprinkle seperti ini. Dan nanti juga tetap menggunakan tambahan dengan daun pandan juga. Kemudian kita tambahkan daun pandan biar makin cantik. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai kita akan tutup, kita biarkan sampai atasnya mengering, tandanya matang. Nah, untuk adonan yang ketiga ini sudah selesai, sudah matang. Bisa kita angkat. Nah, seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Ini cantik ya. Dari toppingnya, juga dari bentuknya. Ini montok. Kita angkat semuanya dari cetakannya. Nah teman-teman, ini dia kue tradisional apem Jawa yang kita masak dengan menggunakan 3 cara yang berbeda. Ini resepnya sama, cuman cara memasaknya ini berbeda ya teman-teman. Kita lihat untuk cara yang pertama tadi. Nah, ini yang kita kasih topping dengan cuman daun pandan. Ini untuk cara yang pertama yang kita ulanin pakai tangan dengan dikeplok-keplok pakai tangan seperti ini hasilnya. Nah, ini lembut, menul. Nggak kempes ya teman-teman. Dan kita lihat dari seratnya. Nah, Masya Allah, ini juga berserat banget. Terlihat ketika dipisahkan ini juga lembut. Kita icipin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, ini lembut, menul, manis, gurihnya itu pas banget ya teman-teman. Bagian bawahnya juga itu lembut, nggak keras. Nah, ini recommended banget buat dicoba ya. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya untuk cara yang kedua, yang cuman kita aduk saja. Nah, seperti ini yang kita kasih topping dengan nangka dan daun pandan. Ini teksturnya juga menul, lembut. Nah, kita coba akan pisahkan, kita lihat serat di dalamnya. Nah, Masya Allah, ini juga berserat banget ya teman-teman. Nah, seratnya juga bagus. Kita akan icipin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini juga lembut, menul, manis, gurihnya pas banget ya teman-teman. Sekarang akan kita lihat hasil kue apem dengan cara yang ketiga, yaitu dengan di mixer yang sudah kita bedakan dengan dikasih hiasan dari sprinkle tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini kelihatannya montok, lembut, menul. Nah, Masya Allah, ini kelihatannya lembut banget ya teman-teman. Kita akan lihat dari tekstur di dalamnya. Nah, seperti ini dalamnya. Masya Allah, ini juga berserat, lembut, menul. Kita akan icipin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, ini beneran lembut, menul, berserat banget. Kalau menurut saya ya teman-teman ya, sepertinya dengan cara yang nomor 3 ini hasilnya lebih bagus ya. Tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman. Nah, teman-teman di rumah bisa komentar di bawah cara mana menurut teman-teman yang paling bagus, yang paling simpel dan praktis, dan juga untuk hasilnya yang paling bagus itu cara yang nomor berapa. Cara yang pertama dengan diuleni pakai tangan, atau cara yang kedua dengan diaduk-aduk saja, atau cara yang ketiga dengan demixer ini ya. Nah teman-teman, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.